Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Marnokim. Pada video kali ini kita akan bahas tentang artikel yang berjudul lampu berenergi air garam. Lampu berenergi air garam, kalau disimak dari kalimat pada judul ini adalah kalimat yang ditujukan untuk membuat penasaran orang sehingga membaca isi artikelnya. Namun kalau kalimat ini tidak dijelaskan, maka judul ini bisa memberikan informasi yang menyesatkan. Seperti pada berita-berita yang dulu, ada lampu dari pohon kedondong atau pohon kedondong menghasilkan energi listrik, atau pernah juga mungkin jeruk menghasilkan energi listrik. Jadi sebenarnya jeruk menghasilkan energi listrik, pohon kedondong menghasilkan energi listrik, dan lampu berenergi air garam itu pada dasarnya memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip kalau dalam ilmu kimia namanya sel volta atau sel galvani. Bagaimana cara kerjanya? Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskannya dilengkapi dengan animasi agar penjelasannya ini menjadi lebih jelas. Oke, kita lihat dari animasi yang ada di sini dan bandingkan dengan gambar yang di sebelah kanan. Prinsipnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Bagaimana energi kimia bisa menjadi energi listrik? Syaratnya ada dua. Yang pertama ada elektrolitnya, yang kedua ada elektrodanya. Nah, apa itu elektrolit? Elektrolit itu bukan bahan bakar, bukan juga sebagai sumber energi. Tapi elektrolit itu adalah suatu penghantar energi listrik, suatu penghantar aliran listrik. Menghantarkan elektron berarti juga menghantarkan aliran listrik. Di sebelah kanan ini ada gambar baterai. Baterai ini elektrolitnya apa? Baterai itu elektrolitnya adalah amonium klorida yang berbentuk pasta ada di dalamnya, dan amonium kloridanya dicampur dengan serbuk karbon dan mangan 2 oksida. Kemudian elektrodanya apa? Kalau pada baterai elektrodanya adalah seng sebagai kulitnya, yaitu menjadi anodanya, dan katodanya yang ada di tengah, yaitu batang karbon. Jadi ketika katoda dan anoda dihubungkan menggunakan penghantar, maka akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan pelepasan elektron sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi begitu. Coba kita lihat yang keduanya, akumulator atau aki. Pada aki, elektrolitnya apa? Elektrolitnya adalah asam sulfat. Kalau aki kering, asam sulfatnya dalam bentuk pasta. Kalau aki basah, asam sulfatnya dalam bentuk larutan. Elektrodanya apa? Elektrodanya ada timbal 2 oksida dan logam timbal. Jadi syarat elektroda itu yang penting memiliki perbedaan potensial reduksi. Karena ini timbal 2 oksida, yang satunya timbal, berarti memiliki perbedaan potensial reduksi. Jadi kalau diibaratkan dengan air itu ada perbedaan ketinggian permukaan air. Kalau ketinggian permukaan air, maka air itu kalau dihubungkan menggunakan selang akan mengalir. Lama-lama berhenti mengalir setelah tinggi permukaannya sama. Demikian juga ini akumulator ini lama-lama tidak bisa menghasilkan energi listrik atau tidak bisa mengalir lagi arus listriknya. Kenapa? Kalau potensial reduksi antara katoda dan anodanya sama. Tapi karena aki adalah sel sekunder, aki bisa di-charge kembali. Oke, bagaimana dengan yang ini?
lampu berenergi air garam. Nah, itu judulnya seperti judul provokatif. Memprovokasi siapa? Memprovokasi orang untuk membaca isi artikelnya. Emang apa yang terjadi? Nah, lampu ini terdiri dari elektroda. Anodanya yaitu eh, magnesium, dan air garam itu bukan sumber energinya ya, tapi air garam itu sebagai elektrolitnya. Jadi elektrolit itu hanya ada 3. Elektrolit itu bisa bersifat asam, elektrolit bisa bersifat sebagai basa, dan elektrolit bisa bersifat sebagai garam. Nah, Aki, asam sulfat, yang ini elektrolitnya air garam dapur NaCl atau air laut, yang baterai adalah elektrolitnya amonium klorida. Ada baterai nikel kadmium yang elektrolitnya basa, yaitu basa kalium hidroksida. Oke, di sini ada ilustrasi bahwa yang ini cairannya cairan elektrolit, yang satunya ini katoda, yang satunya ini anoda. Ini yang mengalir, yang diilustrasikan dengan animasi aliran butiran-butiran ini adalah animasi aliran elektron. Pada katoda, katoda ini menerima elektron dari anoda. Anoda melepaskan elektron menuju ke katoda, dari di katoda elektronnya mengalir elektrolit masuk lagi ke anoda. Nah, itu aliran elektronnya. Nah, di sini ada deret volta namanya. Jadi kalau dulu ada pohon kedondong menghasilkan energi listrik, sebenarnya bukan pohon kedondong yang menghasilkan energi listrik, tapi dalam pohon kedondong ada cairan yang bersifat asam. Ke dalam pohon kedondong itu ditancapkan logam yang ada di sini nih. Mungkin ini Cu, ya, kita bisa lihat di dekat H ini ada Cu, ditancapkan Cu itu tembaga, kemudian di dekat tembaga ditancapkan paku, misalkan paku itu bahannya besi, atau bahannya yang lain. Di sini ada aluminium, atau mungkin bahannya seng, zinc. Maka ketika paku ini ditancapkan, kemudian antara paku yang bahannya tembaga dan paku yang bahannya besi dihubungkan dengan kabel, maka ini akan mengalami oksidasi, besinya akan bergerak ke arah Cu, sehingga terjadi aliran elektron, yang aliran elektronnya menghasilkan energi listrik. Jadi seperti itu. Nah, lampu berenergi air garam akan dibahas secara khusus dalam video ini. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marnokim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Saya dapatkan gambar di internet itu begini. Nah, bentuk lampunya ini ada sebelah kiri atas, ini adalah lampu yang dikatakan lampu berenergi air garam. Ini bagian bawahnya, bagian tabungnya ada dipotong di sebelah kanan ini. Ya, kalau dibuka bagian dalamnya diangkat, maka ini ada 2 nih. Ada tanda panah ini. Ya, ini anoda magnesium ada 2 nih, kiri dan kanan. Di tengah-tengahnya ada sekat. Yang kemungkinan sekatnya ini adalah katoda karbon. Kalau dibuatkan animasi, saya coba buatkan animasi biar lebih jelas. Ini katoda karbonnya, sebelah kanan dan kiri ini adalah anoda magnesiumnya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi begini, ini anoda magnesium, yang sebelah sini juga anoda magnesium. Kalau ini dihubungkan dengan kabel ke karbon, karena antara magnesium dan karbon ini terdapat perbedaan potensial reduksi, maka ketika dihubungkan dan dihubungkannya di dalam larutan garam sebagai elektrolit, maka yang terjadi seperti ini. Setiap saat atom magnesium akan lepas. Lepasnya kemana? Jadi atom magnesium akan lepas, satu atom magnesium lepas ke dalam larutan, lepasnya menjadi ion magnesium. Setiap satu atom lepas, maka ada 2 elektron yang mengalir. Sini dihantarkan ke kabel, kemudian ke karbon. Sama juga yang sebelah kiri, ada sebuah atom lepas menghasilkan ion magnesium, 2 elektronnya mengalir ke kabel, kemudian dihantarkan ke katoda karbon. Nah, aliran elektron inilah yang menghasilkan energi listrik. Tapi lama-lama magnesium ini akan habis. Ya, kalau saya cari di internet, ternyata kurang lebih 120 jam magnesium setelah digunakan itu
akan habis teroksidasi. Jadi nanti kalau sudah habis teroksidasi ya tidak ada aliran listrik lagi karena nggak ada magnesiumnya. Maka magnesiumnya bisa dibeli. Nah, ini gambar magnesium yang dijual secara online yang harganya sekitar 50 sekian ribu ya, kalau di online. Nah, nanti setelah 100 atau 120 jam habis, maka air garam ini dibuang. Tapi sebenarnya air garam ini sebelum habis juga biasanya fungsinya akan berkurang. 8 jam dipakai, kemudian air garamnya banyak mengandung ion magnesium, maka fungsinya akan berkurang sehingga harus diganti setelah 8 jam dengan air garam yang baru. Nah, kalau sudah 120 jam, antara 100 sampai 120 jam, maka magnesiumnya habis seperti ini. Nah, ini habis magnesiumnya, maka harus dibeli lagi, ditambahkan magnesium yang baru dan harga sekitar ya 50 sekian ribu. Apakah itu efisien atau efektif dibandingkan dengan lampu yang lain? Ya boleh mungkin para viewer menghitungnya sendiri. Jadi yang penting saya hanya menjelaskan prinsipnya seperti itu. Jadi di sini ada reaksi redoks. Reaksi redoksnya seperti apa? Saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan reaksi yang terjadi pada yang dikatakan lampu berenergi air garam. Ini anoda magnesium yang selalu melepaskan atom magnesium untuk menghasilkan ion magnesium. Di dalamnya ada elektrolit air garam. Air garam itu NaCl, natrium klorida. Saya hanya mengambil satu anodanya saja. Kalau aslinya itu ada 2 anoda, supaya lebih simple di sininya untuk menjelaskan reaksinya. Kemudian yang tadi di tengah-tengah ada katoda karbon, saya gambarkan, ilustrasikan dengan katoda karbon di sebelah kiri ini. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah seperti ini. Karena natrium klorida tidak ikut bereaksi, hanya sebagai elektrolit, maka saya tidak gambarkan molekul natrium klorida. Saya hanya gambarkan molekul-molekul yang bereaksi saja. Oke. Jadi larutan garam atau air laut itu di dalamnya ada natrium kloridanya, ada airnya sebagai pelarut. Nah, air itu secara kimia rumus molekulnya adalah seperti ini, H2O. Ini H-nya yang warna merah ada 2 berikatan dengan 1 atom oksigen. Ini ada 2 molekul air yang saya gambarkan, dan di udara oksigen itu bentuknya adalah O2, bukan O secara sendiri, tapi di udara oksigen dalam bentuk O2. Kalau diilustrasikan mungkin animasi seperti pada gambar ini. Nah, ketika karbon dan magnesium ini, katoda dan anodanya dihubungkan dengan menggunakan kabel dan kedua-duanya berada dalam larutan yang sama, yaitu larutan natrium klorida, maka jadi kalau tidak dihubungkan dengan penghantar ini tidak terjadi apa-apa walaupun direndam di air garam. Tapi kalau dihubungkan dengan penghantar kayak aki, kalau dihubungkan baru ada reaksi. Nah, ini juga sama, kalau dihubungkan dengan kabel baru ada reaksi, reaksinya reaksi redoks. Yang mula-mula terjadi adalah anoda magnesium akan melepaskan satu atomnya, bersamaan dengan itu maka terlepaslah 2 elektron. Elektronnya kemudian dihantarkan menuju ke karbon. Seperti sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini lebih fokus pada reaksinya. Kemudian di sini kan magnesiumnya yang melepaskan elektron. Kemudian di katoda apa yang terjadi? Katodanya katoda karbon. Jadi karena katoda karbon itu iner atau tidak bereaksi, maka yang bereaksi adalah di dalam larutannya ini. Apa yang bereaksi? Reaksinya terjadi antara oksigen dengan air. Jadi airnya mengalami reduksi. Jadi di katoda ini terjadi reaksi reduksi air. Bagaimana bentuk reaksinya? Seperti ini. Oke, jadi air dengan oksigen akan bertemu. Yang mula-mula hidrogen itu ada 2 yang terikat di satu oksigen. Kemudian setelah bertemu dengan oksigen maka seperti ini. Oke. 2 molekul air bertemu dengan 1 molekul oksigen. Maka setelah ketemu selanjutnya seperti ini. Oke. Nah, jadi yang tadinya ada molekul hidrogen satu, lepas molekulnya hidrogen mengikat di satu atom oksigen. Jadi yang tadi oksigen di sini O2, jadi O-nya terpisah dan masing-masing O mengikat hidrogen yang terikat di air. Karena reaksinya seperti ini, maka ini merupakan reaksi reduksi sehingga bilangan oksidasinya turun menjadi -1. Jadi ini O yang biru, H yang merah. Jadi OH, ini OH, ini OH, ini OH. Dari 2 molekul air dan 1 molekul oksigen menghasilkan 4 molekul hidroksida ya, atau molekul OH-. Nah, sedangkan tadi yang di sini
anodanya yang lepas ini kemudian diilustrasikan dengan membentuk ion magnesium, yang ion magnesiumnya karena melepaskan 2 elektron dia bermuatan plus 2, sedangkan ion OH- bermuatan -1. Karena atom-atom itu cenderung untuk stabil, maka kalau 2 plus itu dengan -1 itu nggak stabil. Kalau 2 plus ya dengan -2 ini baru netral. Seperti ini kira-kira. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap ion OH- akan bertemu dengan satu ion magnesium 2 plus dan selanjutnya membentuk molekul yang lebih stabil seperti ini. Oke. Nah, jadi lama-lama ini magnesiumnya, logam magnesiumnya habis menjadi ion magnesium, kemudian ion magnesiumnya menjadi magnesium hidroksida. Jadi kalau ini sudah habis, berarti habis itu semuanya sebenarnya menjadi magnesium hidroksida. Ya, magnesium hidroksida ini bukan suatu bahan yang sangat berbahaya. Beberapa obat mah itu mengandung magnesium. Inilah penjelasan tentang lampu berenergi air garam. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.